Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, selaku khotib, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jemaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, bagaimana agar kehidupan kita berkualitas? Apa saja yang harus kita lakukan? Kaum muslimin, ada beberapa indikator hidup yang berkualitas. Antara lain, pertama, berilmu atau mengetahui. Semakin banyak ilmu yang dimiliki menunjukkan semakin berkualitas hidup seseorang. Karena itu, Islam memotivasi kita untuk berilmu dan banyak mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah. Islam menganjurkan agar kita menuntut ilmu sepanjang hayat, sejak dari buayan hingga sampai ke liang lahat, agar hidup kita berkualitas. Yang kedua, bergerak atau dinamis. Bergerak adalah indikator hidup. Semakin dinamis seseorang dalam bekerja dan berusaha, menunjukkan semakin berkualitas hidupnya. Pasti akan ada keberkahan yang didapatkan. Islam melarang perbuatan malas dan hanya berpangku tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa yang artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap lemah dan malas. Bahkan Allah menyuruh kita bangkit dan bergerak, bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Jumu'ah yang artinya, apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Yang ketiga, produktif dan bermanfaat. Hidup yang berkualitas selanjutnya adalah produktif dan bermanfaat untuk orang banyak. Nabi Muhammad SAW memuji orang-orang yang
membawa manfaat bagi manusia lainnya. Artinya sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau hidup sudah tidak bisa menghasilkan sesuatu, baik materi maupun non-materi seperti pahala, itu sama dengan kematian. Ada manusia yang masih kategori usia produktif, tapi dia tidak bisa menghasilkan apa-apa karena salah dalam memilih jalan hidup dan pergaulan. Contohnya para korban narkoba, hidup mereka sama dengan mati sebelum datangnya kematian. Oleh karena itu, Islam melarang kita menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surah Al-Baqarah. Kaum muslimin, ada kelompok manusia yang sangat berkualitas, walaupun mereka sudah wafat tapi masih produktif seolah-olah mereka masih hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran surah Ali Imran. Mereka senantiasa mendapat rezeki dari Allah melalui doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang hidup setelahnya. Kalau bisa kita masuk ke dalam kelompok ini meski sudah tiada tapi masih produktif, rezeki berupa pahala masih terus mengalir. Yang keempat, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kehidupan yang indah dan berkualitas adalah manakala kehidupan kita dilandasi dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah. Said Qutb dalam muqaddimah tafsirnya menjelaskan betapa manis dan indahnya kehidupan yang dilandaskan Al-Quran. Sehingga beliau beri judul kitab tafsirnya Fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Dan inilah sebagian makna ayat Quran surah Al-Anfal. Seruan Allah dan Rasul itu adalah ajaran Al-Quran, dan Al-Quran membimbing kita kepada kehidupan, yakni kehidupan yang berkualitas. Semoga saja kita termasuk di dalamnya. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Aqulu qauli haza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.